Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas satu topik di episode pertama ini, yaitu apakah Yesus hanya seorang utusan? Dan apakah ada ayat yang secara eksplisit yang mengakui Yesus adalah utusan? Atau apakah ada ayat sendiri Yesus mengakui dia utusan? Mengapa saya perlu membahas topik ini? Karena menurut saya di dalam kekristenan sendiri banyak orang Kristen tidak percaya, banyak orang Kristen ragu bahwa Yesus adalah utusan atau diutus. Sehingga mereka di dalam beberapa video dalam berdiskusi dengan teman-teman yang tidak percaya hal demikian, mereka jadinya bingung. Apakah Yesus utusan, apakah Yesus diutus atau bukan. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membahasnya, saya akan membedahnya, ya, membedahnya itu berdasarkan Alkitab saja. Baik, tanpa berlama-lama kita akan melihat menurut Alkitab. Sekali lagi, bahwa menurut Alkitab, apakah Yesus seorang utusan? Apakah juga Yesus mengakui dia diutus atau tidak? Nah, mari kita buka ayat-ayat Alkitab. Mari kita buka ayat Alkitab yang pertama. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus. Di sini dikatakan jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi ini adalah pengakuan Yesus Kristus sendiri, dan dia mengakui bahwa dia diutus. Aku diutus. Jadi jelas dan sangat eksplisit dan tidak perlu ada tafsiran-tafsiran bahwa Yesus diutus. Kemudian kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka. Sekali lagi bahwa ini dikatakan atau diucapkan oleh Yesus kepada orang-orang yang pada waktu itu tentu berada di sekelilingnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi sangat jelas bahwa Yesus Kristus mengakui, bahkan tidak membantah bahwa Ia diutus. Dia diutus ke dalam dunia. Nah, katanya, maka makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jelas sekali. Kita buka lagi di dalam pasal yang ke-6. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Yohanes 6:29 dikatakan di sini, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Jadi, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sudah beberapa ayat kita baca bahwa itu adalah pengakuan Yesus Kristus sendiri. Kita buka lagi di pasal yang ke-7. Masih di Injil yang sama, pasal yang ke-7, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas, saya tidak mengada-ngada, saya tidak sedang berhalusinasi, saya tidak sedang membuat filsafat saya sendiri, pemikiran saya sendiri, tetapi saya membacanya berdasarkan Alkitab. Ada pasalnya, ada ayatnya, dan saya sudah membacakan bunyinya.
Kemudian kita baca lagi dalam Yohanes, masih di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-16, sekarang ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 dikatakan, waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi lagi-lagi bahwa Yesus mengakui Dia diutus, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Kita buka lagi di ayat yang ke-33. Di ayat yang ke-33. Di sini dikatakan, maka kata Yesus. Nah, kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan kepada orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus adalah utusan atau diutus oleh Allah, adalah orang Kristen yang tidak membaca atau menyelesaikan membaca Alkitabnya sendiri, firman Tuhan sendiri. Sehingga banyak terjadi kekeliruan di dalam iman Kristen sendiri. Banyak polemik, banyak perdebatan, diskusi-diskusi yang sebenarnya sudah dijawab oleh Alkitab sendiri. Tetapi oleh karena malas untuk membaca firman Tuhan, oleh karena malas untuk meneliti Alkitab sendiri, sehingga membuat satu keyakinan yang berbeda dengan Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab sebenarnya kita harus mengakui. Iman Kristen yang Alkitab yaitu mengakui bahwa dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Dan dari Kejadian sampai Wahyu adalah dasar dari iman kekristenan. Bahkan dasar dari pengajaran doktrin-doktrin semua iman kekristenan. Jadi siapapun orang yang mau mengajarkan sesuatu itu harus berdasarkan dengan Alkitab, harus sesuai dengan Alkitab. Jika tidak sesuai dengan Alkitab, jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka bisa dikatakan bahwa itu bukan ajaran, itu bukan doktrin yang sesuai dengan Alkitab. Bisa dikatakan salah. Sahabat yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita harus mempercayainya. Dan saya mengimaninya. Apa yang dikatakan Alkitab? Yang barusan kita baca. Bahwa Yesus mengakui. Yesus sendiri mengakui. Mengakui bahwa dia adalah hanya utusan. Dia mengakui diutus oleh Allah. Bapak, Ibu, dan sahabat yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Untuk episode pertama ini sudah cukup untuk membukakan pikiran kita, untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang apakah Yesus adalah utusan, apakah ada ayat yang secara eksplisit, apakah ada ayat Yesus mengakui dia utusan. Dan tadi kita sudah baca beberapa ayat bahwa ternyata dia adalah utusan dan Yesus Kristus mengakui dia utusan. Saya katakan sekali lagi, orang Kristen yang tidak percaya hal demikian, saya bisa katakan bahwa imannya salah. Imannya salah. Karena dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saya sendiri mengaminkan itu. Mengaminkan itu apa yang dikatakan Alkitab. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi, sahabat yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, jika Anda tidak menerima apa yang saya katakan, silakan berikan argumentasi, berikan ayat-ayat Alkitab. Jika menurut Anda apa yang saya katakan salah, tetapi tidak boleh dengan tidak boleh dengan memaki, memfitnah orang, apalagi melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan ini itu bisa bermanfaat untuk kita, untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai orang Kristen untuk mengimani Alkitab sebagai firman Tuhan adalah satu-satunya firman Tuhan. Dan di luar firman Tuhan atau di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Sampai di sini saya jabarkan kepada kita, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.